Halo, perkenalkan nama saya Fagita Clara Brutarigan dari Fakultas Teknik Perudi Arsitektur Universitas Palangkaraya. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai penalaran. Dalam penulisan paragraf ada dua pola penalaran yang biasa digunakan, yaitu pola penalaran induktif dan pola penalaran deduktif. Yang pertama adalah penalaran induktif. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pemandangan, dari pengamatan indera atau pengamanan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Dalam proses berpikir itu, seseorang menghubung-hubungkan data atau fakta hingga sampai pada suatu simpulan. Data atau fakta itu kemudian dinalar dan data yang dinalar itu boleh benar dan boleh tidak benar. Seseorang akan menerima data atau fakta yang benar dan menolak data yang tidak benar. Berdasarkan pengamatan yang sejenis, juga akan terbentuk proposisi-proposisi yang sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau proposisi yang dianggap benar, orang akan menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses menghubungkan sejumlah pengamatan seperti itulah yang disebut menalar. Penalaran induktif adalah suatu proses penalaran untuk menarik simpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta, asumsi, atau andaian yang bersifat khusus. Penalaran induktif ini berpangkal pada empiris untuk menyusun suatu penjelasan, teori, atau kaidah yang berlaku umum. Hal yang umum itu berupa generalisasi, simpulan, atau rampatan. Ada 3 jenis pengambilan simpulan berdasarkan penalaran induktif, yaitu dengan analogi, generalisasi, dan hubungan kasual atau sebab akibat. A. Penalaran induktif analogi. Penalaran induktif analogi adalah proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Analogi dapat juga dikatakan sebagai proses pembandingan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya. Kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu simpulan. Dengan kata lain, analogi merupakan suatu proses yang bertolak dari peristiwa atau gejala kasus yang satu sama lain memiliki kesamaan untuk menarik sebuah simpulan. Yang kedua adalah penalaran induktif generalisasi. Ini merupakan suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik simpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa itu. Jumlah data atau peristiwa khusus yang dikemukakan harus mencukupi dan dapat mewakili. Generalisasi diturunkan dari gejala-gejala khusus yang diperoleh melalui pengalaman, observasi, wawancara, atau studi dokumentasi. Sumber data itu dapat berupa dokumen, statistik, kesaksian, pendapat ahli, dan peristiwa-peristiwa di sekitar kita seperti politik, sosial ekonomi, atau hukum. Dari berbagai gejala atau peristiwa khusus ini, orang membentuk opini sikap, penilaian, keyakinan, atau perasaan tertentu. Yang C. Penalaran induktif hubungan sebab akibat atau kasual. Hubungan kasual merupakan bentuk penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Penalaran dari hukum kasualitas bahwa semua peristiwa di dunia ini terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Di dunia ini tidak ada satu kejadian pun yang muncul tanpa penyebab, dan tidak ada satupun gejala terjadi tanpa sebab. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia ilmu pengetahuan, hubungan kasual ini sering kita temukan. Misalnya antara hujan turun dan jalan becek, atau antara seseorang yang menderita penyakit kanker darah dan meninggal dunia. Keduanya ada hubungan sebab dan akibat. Yang kedua adalah penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses pengambilan simpulan berdasarkan hal-hal khusus. Proses penalaran ini disebut deduksi. Dalam penalaran deduktif ini, simpulannya dibentuk dengan cara deduksi, yaitu dimulai dari hal-hal umum menuju ke hal-hal yang khusus atau yang lebih rendah. Dengan kata lain, proses pembentukan simpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju ke hal-hal yang konkret. Ada 2 jenis penalaran deduktif dengan penarikan simpulan tidak langsung, yaitu silogisme dan entimen. Yang A, silogisme.
Silogisme digolongkan sebagai penyimpulan deduktif tidak langsung. Dalam silogisme ini, penyimpulan pengetahuan yang baru diambil secara sistematis dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Silogisme disebut juga cara menarik kesimpulan dari premis-premis umum dan khusus. Dalam silogisme ini, satu proses penalaran menghubungkan dua proposisi atau pernyataan yang berlainan untuk menurunkan sebuah simpulan yang merupakan proposisi yang ketiga. Proposisi merupakan pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat ditolak karena kesalahan yang terkandung di dalamnya. B. Entimen. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung yang premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih.